kata Nabi, fasbar bidzatiddin, pilih karena agamanya. Memang kalau dalam bahasa hadis lengkapnya kan, tungkahul mar'ah itu dinikahi seorang perempuan itu li arba' karena 4 perkara. Ada yang dinikahi li jamaliha karena cantiknya, li maliha karena hartanya, li hasabiha karena keturunannya, ada yang karena li diniha agamanya. Kata Nabi, fatwar bidzatiddin, pilih karena agama, niscaya selamat, kau akan mendapatkan kemenangan. Maksudnya apa? Jatuh cinta itu karena ngelihat karena ganteng ya apa-apa. Jatuh cinta karena misalnya wah ini musibah asapnya apik, keturunannya apik, keluarganya kiai-kiai, ustad-ustad, ulama-ulama, nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau agamanya jelek, semuanya menjadi jelek. Mau pekerjaannya yang mentereng lah, keluarga nasabnya bagus lah, nggak kepake. Kalau agama dia sendiri jelek, maka itu patokan agama sebagai penentunya. Jangan sampai wis mapan, ganteng ya, sugih, keturunan baik-baik, terus karena agamanya kurang, dimaafkan. Wis gampang lah, nanti urusan agama gue so sinau bareng, bareng nikah gue so ngaji bareng, taklim bareng. Itu namanya belgedes, asli belgedes. Alasannya wae karena nanti so ngaji gini-gini segala macam, enggak, bohong itu, enggak ada. Itu nanti akan dihinakan. Ingat ibu-ibu, pesan saya, seseorang yang memilih karena dunia, dia pasti akan dihinakan karena dunia yang dia pilih. Misalnya memilih semata-mata karena memang dia ganteng, dia nanti setelah nikah akan disiksa karena kegantengan pasangan. Milih karena cantik, dia akan tersiksa karena kecantikannya. Dibuat oleh Allah cemburu terus. Kenapa? Karena suaminya ganteng, dikerubuti janda-janda, dikerubuti tetangga. Itu masalah nanti. Maka kalau milih dunia, dia akan dihinakan oleh dunia. Milih karena harta, karena wis mapan, oh setelah nikah Allah akan hinakan. Ternyata dia mapan tapi pelit, centil, bedegil, gak mau kasih nafkah ke istrinya, pelit sama istrinya. Itu pelitnya bukan main. Kalau istrinya minta duit terus jelas kebutuhannya tuh apa terus jelas. Kalau istrinya dikasih uang belanja harus kasih laporan, pakai nota komplit, beli apapun pakai nota. Sampai istrinya stres, ngopo mampir tuku ning kae lho Bu, bensin ketengan eceran kok dige nota. Coba mana ada wong bakul bensin eceran kok kayak nota. Dan ada suami begitu, saya tahu sendiri soalnya si orang ini sampai semeditnya kayak gitu karena milihnya dunia. Milih karena nasabnya wapi, ini nasabnya api, darah biru, nanti dia akan dihinakan karena darah birunya. Bisa jadi pasangan yang darah biru tiap harinya berubah jadi darah kotor bekam terus tiap hari. Hinakan. Hati-hati. Jangan milih karena semata-mata dunia. Akhirat itu penentu terakhir. Jelas ini? Jelas ibu-ibu? Milih pertama cari menantu itu karena agamanya. Yang kedua, lihat sholatnya bagaimana. Dua-duanya sama, sholatnya dicek, harus dilihat. Kenapa? Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah dia nggak akan keji dan mungkar sama pasangannya, asal jaga sholatnya, baik sholatnya. Nah, sholatnya dijaga betul, dilihat, perhatikan sholatnya. Caranya bagaimana Pak Ustadz tahu dia sholat atau tidak? Gampang, undang calon menantu itu pas jam 12 siang misalnya. Misalnya gini, no, calon sopo cengi, namanya siapa? Bapak tak pingin ngundang dia ke sini untuk ngobrol-ngobrol, ingin tahu calon menantu bapak kayak apa. Ini Pak, nomornya ini, oke. Sama bapaknya ditelepon, diangkat sama calon menantu. Assalamualaikum, dengan siapa? Saya Pak Zainal, bapaknya Novi, katanya kamu lagi dekat dengan anak saya. Oh betul Pak Zainal, betul. Ada apa Pak? Ada dawuh apa? Saya ingin ngobrol sama kamu nak.
bisa nggak ke rumah? Oh siap Pak, siap. Baik, kalau bisa hari ini bisa nggak? Oh bisa Pak, bisa, hari ini saya nggak ada kesibukan. Baik, Bapak tunggu jam 12 tepat, nggak boleh terlambat, pokoknya jam 12 tepat. Lalu kata si calon menantu, siap Pak, meluncur, insya Allah saya tidak terlambat. Cukup nak, nggak usah datang ke rumah. Kenapa Pak? Kamu sudah jelas jawaban kamu itu, kamu lebih takut kepada Bapak daripada kepada Allah. Itu jam 12 jamnya sholat zuhur, kok kamu mau datang ke rumah Bapak? Itu tandanya kamu tidak menjaga sholat. Selesai, sudah tamat riwayatmu, kamu nggak bisa jadi calon menantu Bapak. Selesai. Jelas ya? Lain kalau dia ngomong gini, Pak maaf ya Pak, itu sepertinya saya bisanya 12:30 Pak. Loh kenapa? Itu saya lagi sholat Pak, jadi nanti saya tak sholat di masjid sekitar rumah Bapak, jadi habis sholat saya langsung ke tempat Bapak sekitar 12:30 lah, mohon pemaklumannya Pak. Oke, cukup, kamu nggak usah ke rumah. Loh kenapa Pak? Kamu saya terima jadi calon menantu. Kembali aja berubah. Pilih calon menantu, perhatikan sholatnya. Kalau dia lebih takut kepada Allah, dia insya Allah nggak akan menyakiti istrinya, nggak akan kasar sama istrinya. Yang ketiga, lihat bagaimana hubungannya dengan orang tuanya. Ini milih calon menantu, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, bapak ibunya. Karena orang yang berkah hidupnya itu yang baik hubungannya dengan bapak ibunya. Kalau punya calon menantu yang dia itu kok sama bapak ibunya dia sayang, takzimnya luar biasa, dan bapak ibunya juga senang sekali mencintai anaknya itu. Ini calon anak ini bawa berkah hidupnya berkah, rezekinya berkah. Makanya cari menantu yang hubungannya baik. Tapi kalau dia menantu ini, calon menantu ini sering ribut sama bapak ibunya, bahkan bapak ibunya komentar, Mas, Pak atau Dek, kalau mau sama anak saya ceritakan apa adanya. Anak saya itu keras kepala, susah ngomongin, tapi kalau mau sabar ya insya Allah bisalah berubah. Tapi bapak ibu jujur ini ya, anak saya ini orangnya keras kepala, susah dinasihati. Sudah kalau gitu jangan. Berarti sama orang tuanya hubungannya nggak baik. Kalau nggak baik sama orang tuanya, hidupnya kurang berkah, nanti akan banyak masalah. Maka pilih yang hubungannya baik dengan orang tua. Karena kena sumpahnya malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, celaka orang-orang yang hidup bersama bapak ibunya, menjumpai bapak ibunya, tapi dia tidak dapatkan kunci surga. Artinya nggak berhasil jadi anak yang berbakti. Nah itu yang ketiga. Jadi cek hubungannya. Yang keempat, lihat hubungannya dengan Al-Quran. Di calon menantu yang kita lihat, pekerjaan itu urusan belakangan. Asal percaya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa itu kasih jalan keluar, dan rezeki dari arah tak disangka-sangka. Insya Allah tetap dikasih. Pancen bakatnya wong sugih ya tetap sugih, bakatnya wong susah ya susah. Kalau dia emang jatah rezekinya banyak, ya banyak, pasti nggak mungkin tidak. Rezeki nggak berubah-ubah, tetap jatahnya itu. Cuman cara nyamperinnya yang beda-beda. Nah, ini lihat bagaimana hubungan dengan Quran. Kenapa? Kalau dia baik ngajinya, bagus dengan Qurannya, setiap hari sempatkan tilawah, insya Allah lembut hati nih, bocahnya lembut hati nih, dan terang hidupnya, terang, karena Quran itu menerangkan cahaya kehidupan. Tapi kalau dia sama Quran jarang ngaji, atau mungkin nggak bisa ngaji, gelap hidup pasti dia, hatinya pasti akan keras. Maka cek dulu bagaimana hubungan dia dengan Al-Quran. Cara ngeceknya gimana Pak Ustaz? Boleh kalau pas datang calon menantu kita suruh baca Quran, nggak apa-apa Pak. Ibu sebagai ibu mertua, calon ibu mertua, boleh ngetes anak menantu suruh baca Quran. Nah, Bapak Ibu pingin dengar kamu baca Quran gimana? Maaf Bu, saya baru aja hijrah. Hijrah gimana? Baru Iqra 1. Baru Iqra 1. Kamu kok baru hijrah? Umur berapa kok baru hijrah? Saya itu umur sekarang 22. Sebelumnya saya ini tinggal di keluarga non muslim, bapak ibu saya semuanya non muslim. Saya selama ini dididik dengan didikan non muslim, walau saya sudah masuk Islam sejak SMP, tapi saya di lingkungan seperti itu. Saya hijrah baru-baru saja. Oh, kalau begitu dimaklumi, karena dia masih mau belajar. Lihat Qurannya. Kemudian yang kelima, ya? 5 atau 6? 5. Yang kelima. 1 tadi apa? Lihat agamanya. 2, sholatnya.
Tiga, hubungan dengan orang tua. Yang keempat, Quran. Ini milih menantu, calon menantu. Yang kelima, khusus buat yang laki-laki, maksudnya calon menantu laki-laki. Yang kelima ini, calon menantu laki-laki, cari yang sudah mandiri. Ingat, yang mandiri, sing wis iso golek maem dhewe meskipun cuma ngekos. Syukur-syukur kuliah dia biaya sendiri, kuliah hasil kerja sendiri. Pokoknya cari yang mandiri. Jangan cari menantu yang habis nikah dibawa ke tempat mertua. Cari yang mandiri. Tanya, nanti kamu setelah nikah dengan anak saya mau bawa kemana? Kata si anak calon menantu, nanti tinggal sama saya, sama orang tua saya, Pak. Di situ ada siapa saja? Ada kakak saya, adik saya. Kenapa nggak kontrak atau kos? Soalnya di rumah kamarnya banyak. Orang tua menyarankan saya tetap di sini saja nanti kalau udah nikah. Soalnya ada kamar banyak yang kosong nganggur. Kalau saya ngekos, eman-eman, duitnya kata orang tua saya, duitnya mending buat ditabung. Ya udah nak, kalau emang itu prinsipmu, nggak mau ada prinsip lain, nggak mau mandiri, pindah kos apa kontrak, kalau gitu kamu cari perempuan lain jadi istrimu, nggak usah dengan anak bapak. Oh kok gitu Pak? Iya, karena kamu kalau sudah tinggal sama orang tua mertua sudah nikah, itu namanya anak nggak tahu diri. Loh tapi Kak ini gimana ya Pak? Soalnya ini orang tua saya yang maksa. Selama masih ada adikmu, selama masih ada kakakmu merawat orang tuamu, kamu mandiri dulu. Kamu sudah nikah, kasihan istrimu nanti. Kenapa? Berat hidupnya. Satu, dia adaptasi denganmu. Baru nikah tuh adaptasi berat. Punya suami, aturan baru, terikat segala macam. Satu, dia adaptasi. Dua, dia harus adaptasi dengan bapak ibumu. Tiga, adaptasi dengan saudara-saudaramu. Empat, adaptasi dengan adat istiadat setempat. Lima, adaptasi dengan lingkungan seperti itu. Berat, nanti anak saya stres, bisa gila tinggal sama kamu di sini. Dia ingin ngerasain bahagia sebagai seorang istri. Kamu tinggallah kos kecil nggak apa-apa, nggak harus kamar mandi di dalam. Syukur ada kamar mandi di dalam, kamar tidur di luar juga nggak apa-apa, terserah. Yang penting berdua, terserah. Bapak ridho, anak saya sudah saya didik, tinggal di kos-kosan kecil, eplek-eplek, nggak apa-apa. Yang penting mandiri. Begitu. Nah, kalau dia mau mandiri, cocok itu. Kan dia menjaga kehormatan anaknya, jadi nggak stres dia. Kemarin viral di Instagram, bapak-bapak itu mendatangi anak perempuannya lebam-lebam, bengep-bengep, bonyok karena dihajar sama suaminya. Bapaknya nangis, diciumi anaknya itu. Kenapa? Nggak pernah dia mukul anaknya. Nggak pernah mukul anaknya, tahu-tahu setelah nikah dihajar, dipukul sama laki-laki yang baru kenal setelah belum lama. Itulah hati seorang ayah. Makanya saya juga gitu, berpikir besok nih kalau anak saya nikah yang gadis juga begitu saya. Cari menantu yang mandiri itu penting. Tidak harus sudah kaya, nggak harus. Kenapa Pak Ustaz? Karena kita juga dulu nikah juga miskin sama. Kita juga nikah dulu awal-awal juga rekoso, maka nggak usah memaksa menantu langsung mapan. Kita juga dulu belum mapan ketika nikah, maka maklumi. Nah jadi yang kelima ya, untuk yang cowok begitu. Kalau untuk yang cewek, cari sing rajin, sing rajin, ceket-ceket, satset, sing lembut, rajin dan lembut hati. Nah itu. Saya itu cari menantu. Baik, sekarang saya mau ngasih nasihat dalam muamalah antara menantu mertua. Sekarang saya ingin kasih nasihat yang pertama. Nasihat dulu untuk mertua, karena itu salah satu masalah terbesar dalam rumah tangga itu mendapatkan mertua horor. Itu salah satunya. Betul? Mertua horor itu paling menyebalkan. Tapi tidak semua mertua itu horor. Ada kok mertua yang baik,
yang idaman, sayang sama menantu, gemati sama menantu, malah warisannya dikasihkan ke menantu, itu ya ada. Nggak tahu di sinetron apa itu, saya lupa kok. Di sinetron, di alam nyata ya bu, ada lah pasti. Ini gini ceritanya. Sekarang nasihat buat menantu, buat mertua. Satu, ingat, kalau anaknya sudah nikah, jangan pernah cawe-cawe, giling-giling itu. Boten pareng cawe-cawe. Do you know cawe-cawe? Apa? Intervensi, campur tangan, nggak boleh lagi. Anak sudah nikah, ibu-ibu semua mertua, ingat. Saya bahasanya rotok kasar gini, ingat. Lambene kuwi ra usah trigis. Anaknya betul, anaknya wis nikah arep ngopor-ngopor bengke. Ora usah usil ngopo dadi mertua usil nyebel banget. Aku nih ngomong mertua itu gak emosi. Napa Pak Ustaz? Ini loh, saya itu ngurusin pertaruhan, ngurusin perjodohan dari sejak 2009 sampai sekarang. Yang nikah sudah banyak, nggak kehitung yang berapa nikah. Kalau dibuat persentase dari 100 pasangan, yang cerai itu cuma 2. Itu gara-gara intervensi. Yang lainnya intervensi itu. Nah, persoalannya kenapa intervensi? Si menantunya nggak mau ikuti nasihat saya. Mereka berdua itu sudah tak kasih kuliah pernikahan kok, supaya gimana caranya orang tua nggak bisa intervensi. Sudah kasih tahu tip-tipsnya, mereka melanggar, ya sudah akhirnya orang tuanya intervensi, bubar rumah tangga. Ini kayak yang konsultasi dengan saya pagi ini tadi kan gitu masalahnya. Kok bisa-bisanya orang tua ngambil istri orang, anaknya sudah nikah, istrinya diambil, dipisahkan. Apa hak dia? Oh sudah akad nikah, perwalian sudah diserahkan, walinya sudah diserahkan kok, diambil lagi sama orang tua sang mertua. Maka jangan cawe-cawe. Mertua yang suka cawe-cawe itu tidak ada yang diharapkan oleh menantunya selain cepat mati. Tuh iya apa iya? Pasti nggak iya ya pasti. Ya Allah, Ustaz, mertuaku Pak Ustaz, kenapa? Aku tiap hari diomeli, tiap hari diseneni Pak Ustaz, tiap hari dikritik. Aku tiap hari berantem sama ibu mertua. Saya suruh suami suruh ngalah-ngalah. Saya itu sudah kena vertigo Pak Ustaz, sudah kena sinusitis, saya kena miom. Itu tetangga saya sampai maaf nikah lama nggak punya keturunan, habis badannya sakit. Itu gara-gara apa? Gara-gara ribut terus sama ibu mertua. Jadi keguguran berkali-kali, stres berat, psikosomatis. Saya bilang, kenapa nggak pindah? Soalnya suami saya itu sayang manut sama ibu, suruh ibu tinggal di sini. Lah kalau disuruh tinggal di sini, maksudnya jangan diributi, harusnya jangan dirusui. Iya Pak Ustadz, tapi ibu saya itu kayak gitu Pak Ustadz. Terus, ya saya sampai pusing Pak Ustadz, gimana saya solusinya? Kasihan kan? Kasihan nggak gitu? Kasihan. Tapi saya herannya Pak Ustadz, apa? Mertua saya ini kayak jahat banget. Tapi ya kok ya sehat, mati-mati ya Pak Ustadz. Aku ngenten-ngenteni kapan kayak mati. Itu kalau mertuanya mati betul, mati. Kira-kira apa reaksi menantu? Dia tak mengucapkan innalillah, tapi alhamdulillah. Troublemaker kita selesai. Tamat riwayatmu Bu, tamat riwayatmu. Dia langsung tasyakuran setelah acara penguburan, makan tasyakuran, makan ke warung steak atau kemana. Kenapa? Merayakan meninggalnya ibu mertua orang. Makanya Nabi katakan khairukum mayurja khairuhu. Sapi api wong kuwi nek sing tekone ditunggu-tunggu, apike ditunggu-tunggu, wa yu'manu syarruhu. Dan dia kalau punya kejelekan, jeleknya itu enggak ganggu, enggak kenai orang lain. Wasyarukum, dan sejelek-jelek kalian malayurja khairuhu, datangnya enggak ditunggu-tunggu, kebaikannya pun enggak ditunggu-tunggu, wala yu'manu syarruhu. Dan kalau dia punya kejelekan, kejelekannya itu nyiprat orang lain, mengenai orang lain, itu sejelek-jelek orang. Maka kalau ingin tahu kita ini dia orang baik atau bukan, lihat ketika dia datang bagaimana reaksi orang. Ini orang baik, datang pasti reaksinya gini, Masya Allah, janur gunung dirasani teko ya Allah, yo ngapik.
Tapi dia wangi teko langsung, mana, wangi teko, menasik. Nah, ini berarti tanda-tanda uang elek. Menasik, wangi teko, engkau meneh. Nah, itu berarti orang ini bermasalah. Itu ya, maka jadi mertua satu, nggak usah intervensi lagi, nggak usah cawe-cawe dengan rumah tangga anak. Itu adalah perbuatan paling pekok sedunia. Kenapa Pak Ustadz disebut pekok? Karena kalau dia mati, cucunya nggak mau doain. Kenapa? Anaknya pun menantunya nggak mau doain. Bahkan mungkin anaknya pun kandung nggak mau mendoakan. Kenapa? Dulu selama ibu ini hidup selalu nyereweti dan memusuhi anak menantu. Bisa mati rugi nggak didoakan anak dan cucu-cucunya. Untuk apa? Padahal tujuannya kita punya anak itu kan biar ada yang mendoakan. Cucu-cucu juga gitu. Ditanamkan tuh cucu-cucu itu supaya benci sama neneknya. Karena neneknya horor. Nggak ada yang doakan, nggak ada yang takziah, nggak ada yang ziarah kubur. Rugi nggak? Rugi. Maka nggak usah cawe-cawe. Ya wis dong, bocah wis nikah terus. Tapi konsekuensi ya, kalau orang tua tidak cawe-cawe dengan urusan anak, maka orang tua mesti jelas dan tegas, tidak boleh lagi yang namanya kalau anak wadul cerita, jenengan nggak boleh terima. Itu konsekuensinya. Jadi kalau anaknya wadul, tahu wadul ngadu, maka ibu-ibu jangan sekali-kali pun menerima wadulannya. Kalau dia cuma mau konsultasi, minta solusi silakan. Tapi kalau wadulnya sampai buka-buka aib pasangannya, suruh menang, suruh dia. Menang gue. Kowe bojo lambe turak dengan ini. Untuk apa kamu ceritakan aib suamimu di depan bapak? Untuk apa kamu ceritakan kekurangan suami di depan ibu? Ibu bapakmu tuh nggak benci sama suamimu. Kalau kamu cerita terus kejelekannya, bapak ibu bisa jadi benci sama dia. Kamu tuh gak usah sebutkan kejelekannya. Kamu masalahnya apa, sebut saja masalahnya. Gak usah buka-buka aib, masalahmu aja sebut. Sudah. Sama orang tua juga gitu. Kalau anaknya perempuan ini mati. Chargering kau enggak? Tadi sampai mana ya? Sampai cawe-cawe. Nah, konsekuensinya ini ada anak yang wadul, kita nggak boleh menerima wadulan anak itu, nggak boleh. Kalau dia cuman konsultasi boleh, curhat nggak boleh. Nanti kita akan lihat aib-aib menantu, nanti kita jadi nggak suka sama menantu. Makanya kalau anak itu mau cerita silakan, konsultasi silakan, kita kasih nasihat, tapi jangan sampai campur tangan. Kalau anaknya pure harus suruh balik lagi. Ya, kalau dia pure, kon balik meneh. Kalau sampai ibu-ibu nih anaknya ribut sama suaminya, terus pure balik ke tempat jenengan, dan jenengan tampung, demi Allah itu malaikat melaknat bukan hanya perempuan tapi orang tuanya yang menampung istrinya itu menjadi istri durhaka. Jenengan juga kena laknat oleh para malaikat. Nggak boleh anak pure tanya, kenapa kok balik? Ribut karo Kang Mas. Tak takoni ya, bapak takon. Kamu ributnya sebatas apa? Yo, bentino ribut terus, aku dihina terus, dinyek-nyek, diunek-unek kayak wedus. Kan aku tuh wedus, kowe tuh wedus kok tersinggung. Tapi aku kadang-kadang dinyek munyuk. Emang kowe munyuk? Bukan. Kenapa tersinggung? Wong bukan munyuk. Santai saja. Kon balik. Tapi kalau anaknya yang pure itu sampai terancam nyawa, dipukul, dihajar, dikepruk. Nah, kalau sudah sampai seperti itu maka boleh orang tua menampung, menyelamatkan, karena itu kaitannya dengan nyawa, keselamatan. Tapi kalau cuman kekerasan verbal saja, suruh balik lagi, suruh bersabar, nggak boleh pulang.
Saya itu kadang-kadang sedih, ada ibu-ibu datang ke rumah saya karo tergopoh-gopoh nyekeli boyok ngene iki mesake banget. Masih muda, ibu-ibu muda. Ustaz, malam-malam, maghrib. Saya tumben kono tamu maghrib. Ustaz, ada apa bun? Bun sini bun masuk, ada apa? Saya dihajar sama suami Pak Ustaz. Ya Allah, dikeprok nganggo kursi nganti kursinya rusak. Bayang sampai kursi patah itu pilih ngeprok. Sampai itu megang gini. Ya Allah Bu, kok sampai kayak gitu Bunda? Iya Pak Ustaz, suami saya kalau marah tuh kayak kesetanan. Saya kabur, saya lari ke sini sebelum saya mati. Saya harus bagaimana Pak Ustaz? Itulah pertanyaan yang paling susah dijawab. Saya harus bagaimana? Saya kan bingung jawab. Kalau saya jawab, ibu kembali bertahan, minta maaf, jelas dikepruki deh. Suruh bertahan, mati dia. Kalau saya suruh cerai, tanggung jawab saya apa? Itu repot. Kalau dia minta pertanggungjawaban gimana? Ustadz nyuruh saya cerai, terus tanggung jawab Ustadz apa dong? Nah, repot saya. Itu yang berat. Aduh, saya bingung gitu. Itu cari apa nasihat untuk mertua. Yang pertama, jangan cawe-cawe. Dua, jangan nasihati langsung. Ingat para mertua, nggak boleh nasihati langsung anak mantu. Kalau ada sesuatu yang nggak serak, nasihati lewat anak kita saja, suaminya. Atau kalau anak kita perempuan ya suruh nasihati suaminya. Kalau anak kita perempuan, no, masmu kandani nasihati gini. Atau no, nang kok bojomu ki jam 7 rung tangi ki ngopo pancen anu ibu kebiasaan ngono kuwi nek bengi lembur. Ya tapi kan nggak sholat subuh. Iyo angel digugah. Nah, iki PR-mu le, kudu iso didik istrimu gimana caranya bangun subuh, sholat subuh. Gitu. Pokoknya kamu harus didik dia. Atau lagi contoh, nang tolong nasihati istrimu, nek nyuci kok kurang resik, nek nyuci piring kurang, kan harusnya nek resik kan muni ngik gitu kan, bisa kayak gini bunyi kan, giniin bunyi ngik ini perat gitu, perat gila. Anak apa bojomu nek nyuci kok sik lunyu licin kaya sono sabune, coba gue kandani istrimu. Tapi ingat, jangan bilang dari ibu. Jangan bilang kalau ibu yang nyuruh kamu nasihati. Jangan bilang kalau ibu yang ngeritik. Jangan. Nanti tidak dia benci sama ibu. Ini ibu nggak apa-apa. Cuman kan ini tugasmu suami nasihati istri. Jelas Bu? Jangan nasihati langsung. Nanti dia tersinggung, sensitif. Termasuk nih anak menantu datang kadang-kadang nyapu, ojo dibaleni ning ngarepe. Ada mertua-mertua itu sing menantu wis nyapu selesai, mertuane iki sengaja njikuk sapu meneh dibaleni meneh. Kan horor tenan mertua ini. Tenan asli. Apa maksudnya dia nyapu lagi itu? Dia itu maksudnya itu nasihati. Nasihati tapi lewat sikap. Bahasane kira-kira kalau diucapkan, dilisankan kira-kira ngene iki. Wong wedok wis gedhe kok nyapu ora resik. Nyapu kok ora sing bener, ora teliti. Dadak kudu dibaleni. Nek ngene iki jenenge uduk nyapu kan ngono dadi dawa. Makane ibuke nyapu meneh baleni ning ngarepe. Itu menyakitkan. Kalau mau nasihati, nasihatilah suaminya, anak kita, pasangannya. Jangan ke menantu langsung, ya. Termasuk tadi nyuci piring. Ono mertua-mertua lagi sing anaknya selesai menantunya nyuci piring, sama ibunya dibilas lagi semuanya, itu ya ada. Waduh mumet nih orang-orang. Baik. Nah, itu yang keberapa? 2. Jangan nasihati langsung dengan menantu. Yang ketiga, hormati prinsip menantu. Ingat-ingat, hormati prinsip menantu. Karena setiap rumah tangga itu ada aturan sendiri yang belum tentu cocok aturan orang tua dengan anaknya. Istri itu nggak boleh bilang gini, Mas, iki ning keluargaku nggak kayak gini loh Mas, keluarga besarku tuh nggak pernah kayak gini, nggak ada kayak gini, harusnya kayak gini. Jangan bawa keluarga.
Itu kan peraturan keluargamu, itu kan prinsip keluarga besarmu. Kita kan keluarga sendiri, aturannya sendiri, beda. Jangan disama-samakan. Sering kadang-kadang rumah tangga tuh kayak gitu. Kenapa? Bawa-bawa aturan keluarga besar, bawa-bawa ke rumah tangga yang kecil, itu yang baru nikah ini. Jangan. Yang di keluarganya, keluarga besarnya baik, belum tentu cocok dipakai untuk keluarga anak-anaknya, itu belum tentu. Contoh, misalnya di keluarga besar punya kebiasaan Senin Kemis poso. Akhirnya si istri ini maksa seluruh puasa. Ini sudah kebiasaan keluarga besarku, mas, ingin tak turunkan di keluarga kita. Pokoknya Senin Kemis semuanya puasa. Yang nggak puasa, maem golek dewe, masak dewe. Sing lanang kira iso poso nek Senin Kemis. Kenapa? Karena dia darah rendah, aktivitas padat, geliyeng, iso ambruk. Makanya dia nggak puasa kalau Senin Kemis. Nggak kuat, aktivitas padat, apalagi darah rendah. Tapi istrinya maksa, poso iki obat mas, poso lah, insya Allah gue mari be, mati aku. Tapi tetap istrinya begitu. Ini keluarga besarku kayak gini mas, nggak bisa. Apa yang di keluarga besar belum tentu, walaupun itu baik, cocok dengan keluarga anaknya. Jangan dipaksakan. Gitu ya. Maka penting ini, kita harus pahami prinsip anak menantu. Bagaimana anak kita mendidik anak, ingat, hargai. Jangan sampai terjadi kita nekel gitu ya, menghandle anak cucu kita yang handle dengan caranya kita, didiknya kita, tidak bisa, tidak. Biar anak orang tuanya, anak kita itu lebih berhak mendidik cucu kita, biar dia. Jangan kita cawe-cawe sedalam itu, termasuk dalam mengasuh cucu. Ingat, ini sering jadi masalah. Saya ngomong begini karena banyak yang mengeluhkan, ngopo duwe anak wis dilatih disiplin bagus, giliran akhir pekan dolan ini simbah, rusak, hancur, lebur. Harus didik dari awal lagi, akhir pekan dolan ini simbah, rusak lagi, hancur lagi. Dan itu sering terjadi. Jelas ya? Enggak semua, kan ada yang simbah-simbah model ngono. Bapak ibunya disiplin, misalnya kan nggak boleh makan sembarangan, jajan ciki-ciki misalnya nggak boleh. Mulai simbah malah dijajak-jajak gini warung bebas. Karena ada yang kayak gitu. Oh saya nih, di anak saya nggak ada yang makan permen, nggak boleh makan permen. Tapi mulai simbah, ya tak kasih nasihat. Ini kadang-kadang kan ono sih ini permen. Oh, saya ngasih nasihat, jangan ya. Alhamdulillah mertua saya menghargai prinsip saya didik anak, nggak boleh makan permen. Gitu. Nah, mertua saya menghargai, alhamdulillah nggak ada ribut, nggak ada cekcok. Tapi kan ada yang orang tua nggak menghargai. Akhirnya anaknya dijual keluar udah simbah permen. Kita anak nih, anak kita itu nggak boleh keseringan nonton atau main HP. Boleh simbah, itu dicekel-cekel kayak bisa jalan HP, nonton sak puas-puasnya. Itu bisa merusak lagi nanti akhirnya. Makanya perlu menghargai. Berikutnya, nih mertua nih, jangan tanamkan kebencian cucu kepada orang tuanya. Cucu kita ini jangan ditanamkan kebencian terhadap anak kita atau orang tuanya. Jangan tanamkan kebencian. Contoh, ketika cucu kita, ini kita ceritanya sebagai eyang ya, kita sebagai eyang, menempatkan diri sebagai eyang, ngelihat anak kita sedang memarahi cucu kita, berarti anaknya dia sedang dimarahi. Maka yopen, itu cara dia mendidik, biarkan dulu sampai selesai. Jangan di depan cucu yang masih dimarahi tadi terus kita bilang, kamu tuh sama anak jangan galak-galak, sama anak jangan kasar-kasar, jangan keras-keras. Kenapa? Kasihan tuh, lihat cucunya nangis kan, cucu mbah tuh nangis kan gara-gara kamu tuh marah-marah. Mau yang lembut ngapasin didik anak? Si mbah lupa biar gimana cara didik keras kaya ngopo, lali. Padahal dia dulu yang didik kaya ngopo, keras, tegas. Saya ini ngandani, ojo keras-keras karo anak. Alah kowe biyen yo keras kok. Lali. Biarkan dulu. Nanti kalau sudah selesai mau memarahi atau apa, baru ngomong diam-diam sama anak, deh. Bapak dulu ngaku salah. Dulu didik kamu terlalu keras.
Sampai sekarang tak lihat kamu pun keras kepada cucu sama anakmu. Bapak anakku salah dulu, salah bapak asli salah dulu, keras sama kamu. Sekarang berhentilah, jangan kamu keras, nanti anak itu lagi keras lagi begitu terus, keras begitu terus, hatinya keras. Stop, bapak sudah sadar, kamu berhentilah sekarang. Nah itu nasihati di depan berdua saja, empat mata, jangan di depan cucu. Nanti cucunya itu merasa ada pembela. Akhirnya cucu ini lebih senang nginep gune simbah daripada gune wong tuane. Kenapa? Selalu ada pembela. Lebih nyaman gune simbah. Kenapa? Adem ayem ora ono sing nyeneni. Ini rusak, ini nanti anaknya rusak, pasti rusak. Jelas ya? Bagaimana lihat Rasulullah? Rasulullah itu ketika masih adanya Hasan Hussein main ke rumahnya Nabi, disuruh Nabi itu naik ke pundaknya Nabi. Rasul itu main kuda-kudaan. Rasul jadi kuda, Hasan Hussein naik di atas punggung Nabi. Ya Rasul jadi kuda-kudaan, gitu kan. Mereka itu seolah memegang tali kekang korbannya Rasul ini untuk tali, gitu. Lalu kata Rasulullah gini, kalian memang cucu-cucu yang hebat, kalian penunggang kuda yang hebat, Masya Allah, kakek bangga dengan kalian. Tetapi yang satu yang harus kalian tahu, ada penunggang kuda yang lebih hebat dari kalian. Ada penunggang kuda yang lebih hebat dari kalian. Siapa kek penunggang kuda itu? Ayah kalian. Coba lihat jawaban Rasulullah, ayah kalian. Inilah cara Rasul menanamkan cintanya anak kepada ayahnya, supaya anak mengidolakan siapa? Ayahnya. Gitu. Ojo nganti anak lele cucunya tadi sing badi seneni karo simbah langsung dicekel. Pancen bapakmu kayak keras banget kok. Wis karo simbah wae yo. Memang bapakmu ki terlalu, pancen terlalu. Mosok cah cilik kok diseneni ngene iki, nganti ngene iki. Mbah ki ora tega ndelok kowe diseneni. Ya wis yo, bakso. Ah, ya wis. Alah mbah. Makanya saya di tempat tinggal yang baru ini di Kalasan itu, di pondok itu ada tetangga, saya baru belum lama tinggal di situ, belum lama. Ada ibu-ibu itu tergopoh-gopoh datang pagi-pagi nyari saya karena saya nggak ada di rumah. Siang datang lagi, siang saya nggak ada di rumah, bingung dia nyari saya. Kok susah ya ketemu wisatawan ya? Nggak janjian kok, harus janjian dulu Bu. Akhirnya ibu itu nyegat saya pas subuh, habis sholat subuh di masjid, dicegat. Akhirnya ngajak curhat dia, ya wes tak rungokke di masjid itu. Ceritanya anaknya itu TNI Angkatan Udara, kerjanya di Lanut sini, Lanut Berbah atau mana itu situ, Jogja, Adi Sucipto. Anaknya itu sebagai TNI Lanut, kemudian punya rumah, punya istri, punya anak, punya mobil, punya semuanya segera punya. Tapi sekarang keadaannya istri dan anaknya pulang ke kampung ke Jawa Timur, rumahnya dijual, mobilnya dijual, motor dijual, nggak punya apa-apa, gajinya habis untuk bayar angsuran. Utangnya ratusan juta, ibunya sampai jual warisan untuk nutup utang anaknya yang TNI ini. Kenapa? Dia punya kebiasaan main judi, entah itu ngeslot dan segala macam. Selain judi, anaknya tidak sholat. Selain tidak sholat, dia suka main ke karaoke sama LC. Istrinya nggak kuat, anak-anaknya bawa kabur, pulang saja ke sana, ke Jawa Timur. Dia di sini sekarang udah nggak punya apa-apa lagi. TNI utangnya banyak, hancur, miskin, dia nggak punya apa-apa, nggak punya keluarga. Tapi saya tanya riwayat pendidikannya bagaimana anak ini, saya tanya, ibu gimana anaknya kok bisa begini? Iya Pak Ustaz, anakku sing nanti ape-ape, manut-manut, nurut-nurut, sing kita Pak Ustaz, wis tak lebokke TNI karepe berubah. Ternyata yo esik we. Ya judi, sabung ayam barang itu. Chicken drag. Sabung ayam. Terus ternyata saya itu memang, kata ibu ini, saya memang Pak Ustaz, merasa salah juga. Anak ini sejak kecilnya dirawat sama simbah, ikut sama simbah. Setelah lulus SMP kalau salah baru ikut saya. Dulu kecilnya dirawat sama diasuh simbah. Simbah kita mentolonan, rategel, gara-gara nggak tegel anak itu terima ono, apa-apa nggak tahu dilarang. Akhirnya dia seperti itu sampai sekarang. Ini asal buah dari didikan simbah dia.
Makanya hati-hati. Nah, simbah-simbah ya penting juga ini peringatan terus para simbah, jangan terlalu, kalau didik cucu itu tetap seperti bagaimana orang tuanya, anak kita mendidik cucu kita itu. Jelas ya? Oke, itu nasihat untuk mertua. Jadi jangan tanamkan kebencian cucu kepada orang tuanya atau anak kita tadi, nggak boleh. Kemudian sekarang saya ingin kasih nasihat untuk para menantu. Ya mungkin ibu-ibu ada yang masih punya mertua, Bu? Masih ada masih? Ini sudah nggak ada tapi ada yang masih. Ini nasihat juga untuk para menantu yang masih punya mertua. Pertama, nasihat menantu, jika datang ke tempat mertua bawalah oleh-oleh yang disukai mertua. Ini kan kiat merajut cintanya begitu. Tahadu tahabu, kamu kalau berhadiah nanti tumbuh rasa cinta, maka berhadiahlah ke mertua. Kemudian sampai tempat mertua jangan lupa salaman sama mertua, salaman tangan dua. Ini buat para menantu, kalau ketemu mertua salamannya pakai tangan dua, jangan tangan satu, tangan dua, lalu dicium pakai bibir. Banyak anak-anak itu kalau salaman sama orang tua itu tidak dicium, tapi tempelkan pipi, kalau enggak tempelkan kening, kalau enggak yang dicium tangannya sendiri. Maka ciumlah tangan orang tua dengan bibir, punggung tangannya. Cium dengan bibir, tapi ojo dikelamot. Ingat, jadi cium dengan bibir penting. Terus jangan dilepas, jangan dilepas. Tangan kiri pegang pundak, bahu, sinilah. Pegang punya orang tua, dekatkan, didekap. Terus cipika, cipiki. Sama mertua itu nggak apa-apa, halal. Cipika, cipiki. Kalau menantu perempuan Pak Ustadz boleh dengan ayah mertua, boleh. Cipika, cipiki, boleh, nggak apa-apa. Karena apa Pak Ustadz? Haram hukumnya menikahi istri anak kandung itu haram. Kalau istri anak angkat, mantan istri anak angkat itu boleh, tapi kalau mantan istri anak kandung nggak boleh. Padahal sudah mantan, sudah dicerai, tetap nggak boleh. Apalagi lagi posisi masih sah sebagai menantu, maka boleh anak menantu itu cipika, cipiki. Saya gitu juga sama bapak mertua, ibu mertua sama. Dua-duanya saya cipika, cipiki. Malah kadang-kadang saya nggak cipika, cipiki, saya cium pipi mereka, baik bapak ataupun ibu. Saya cium dengan bibir saya. Ibu mertua nggak apa-apa. Kebiasaan saya begitu dengan ibu kandung saya, cium pipi kanan kiri sama kening. Nah, begitu pula dengan ibu mertua, nggak apa-apa. Ini namanya teori pencitraan. Ya. Citraan apa Pak Ustaz? Ya supaya ya harmonis gitu loh, supaya baik gitu. Kemudian setelah dicium cipika, menantu itu kalau datang ke rumahnya mertua langsung wae, nggak usah cincang cincong, langsung resik, mesti jadi menantu idaman itu. Siapapun mertua itu paling suka ngeliat menantu rajin teko resik-resik, asa-asa ubah-ubah, teko ki nyapu-nyapu di sing kotor toto itu seneng. Bu, belum masak toh, tak masakin ya, teko nanti langsung masak. Jelono piring kotor asa-asa resik-resik dewe. Itu mesti mertua manapun seneng, mesti seneng. Dia menantu senangannya resik, sampai rumah mertua itu betul-betul resik. Nanti barangin tek resik apa? Iku jane maling. Ya resik apa? Ya jelas ya. Tenan loh. Saya ibu mertua saya, ibu saya pun gitu tata. Bu, ibu pengen golek menantu. Nah, dulu saya waktu masih bujang gitu kan. Sering ngeliat ibu tuh kadang-kadang ngeluh sama menantu dari kakak-kakak. Tak takoni ibu ki seneng menantu kaya ngopo to? Wan, ibu ki pengin duwe menantu ki sing rajin, sing cekak-ceket, sing prigel, resik. Oh iya Bu, insyaallah tak golek sing akeh. Jangan khawatir. Nah, ibu saya. Jane golek
istri sing rajin. Nah, menantu gitu juga. Nanti ibu kalau punya anak perempuan, kasih nasihat itu, kasih nasihat, no, kowe ning ngene mertuamu, tekan kono ki resik ubah-ubah asah-asah. Apa sing iso diresiki? Sak dompet mertuamu ya resiki. Pokoknya rajin resik-resik, prigel ngono. Masak-masak apa seneng. Boleh aja mertua bantu ngelihat yo anakku mesake gitu ya, karena repot anaknya si cilik, rumahnya berantakan, terus ibu resik-resik, enggak apa-apa. Ini nggak usah karo ngomel, nggak usah karo ngomel. Misalnya ini masih ingin nih kok yo ditunda-tunda, no, buat minimal rumah ki sing resik, men suamimu betah, nggak usah karo ngomel, ngersi wae gitu nggak apa-apa. Nah, tak bantu ya nduk, tak ibu mertuanya, tak bantu resik ya nduk, mesake kowe gitu. Kowe mungkin ya capek jenenge anak ki ya repot gitu. Punya anak kecil kadang-kadang ya repot, kadang-kadang menyusui yang nanti ketiduran. Anaknya tidur ya milu tidur. Jadi apa-apa ya nggak bisa sempet, anaknya melek jagani anak, iya kan? Anaknya melek jagani anak, nggak bisa istirahat. Anaknya tidur ya akhirnya ikut tidur juga. Rumah berantakan ya wajar, dimaklumi. Gitu. Terus nasihat berikutnya ini untuk menantu ini penting juga. Kalau anak kandungnya itu mentransfer uang untuk orang tuanya, maka sing ngaruhke anak mantu. Ini kiat trik, ini trik pencitraan tadi. Misalnya gini, saya transfer duit ke ibu saya transfer duit, pengen ngasih ibu tiap minggu transfer. Nanti bukti transfernya itu bukan saya yang kirim ke ibu, oh aku mau transfer duit dah, tapi kasihkan ke istri. Mau mas transfer ke ibu, oke mas, kowe sing ngaruhke ya Dek, kamu yang ngasih tahu. Nah, nanti istri saya hubungi ibu saya, bu, nyuwun ngapunten bu, niki Dewi, ngapunten, mau transfer ning sekedhik bu, mudah-mudahan manfaat ibu. Padahal yang transfer saya, tapi sing ngaruhke sapa? Istri, sebagai anak menantu. Supaya apa? Menjalin hubungan baik antara menantu dengan mertua. Oke, nah itu nasihat untuk para menantu. Dan yang paling penting ingat, terakhir untuk para menantu ini nggak boleh wadul, karena celah intervensi itu adalah wadul. Kalau sekali dia curhat-curhat sama orang tuanya, itu sudah celah intervensi pasti itu. Dan harus paham, setiap menantu perempuan tidak ada lagi yang lebih ditaati kecuali itu garis besar. Nasihat untuk menantu perempuan, suami harus lebih ditaati daripada orang tuanya. Bapaknya kekeh kepingin dia kerja anak perempuannya. Kenapa? Sudah sekolah sampai S2, masa nggak kerja? Sampai S2 farmasi selesai, S2 nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Suaminya kepingin istrinya tidak kerja, tapi bapaknya ngeyel, kamu tuh sudah tak sekolahin gini, kok ya kamu nggak mau kerja, eman-eman ilmumu. Akhirnya si istri lebih patuh sama ayahnya. Nah, ini sudah berarti istri durhaka ini. Kalau istri durhaka seperti ini, suami dalam Islam tidak wajib lagi memberi nafkah kepada istri. Statusnya sudah hukumnya mubah, boleh, tidak wajib lagi ngasih nafkah, baik nafkah makan, sandang, pangan, papan. Kenapa? Karena yang dijadikan perempuan itu, kenapa dia harus dinikahi, kenapa dia perwaliannya diberikan kepada seorang laki-laki, itu karena si laki-laki tersebut ditaati. Ingat-ingat, ditaati. Kalau laki-laki sudah tidak ditaati, maka selesai tugas dia sebagai istri. Karena istri itu kewajiban utamanya patuh kepada suami, itu tugas utama. Baik, itu aja ya yang bisa saya sampaikan, sedikit nasihat supaya menantu mertua ini harmonis
jangan sampai cekcok dan ribut. Kalau mertuanya ternyata kok sukanya marah-marah, mertua sukanya ngerusui terus, cukuplah ibu-ibu merubah kebencian si mertua tadi dengan apa? Memberi pelayanan terbaik, walaupun agak gondok tapi dilawan. Misalnya mertuanya ngomel-ngomel segala macam, habis marah-marah, tetap aja karena ini kebiasaannya. Misalnya bapak itu ngopi, kalau pagi ngopi, tetap aja sebagai menantu gawe ke kopi, walaupun diseneni nggak apa-apa, gawe ke kopi, campur sedikit sianida nggak apa-apa. Janganlah mati nanti dia. Gawe kopi tetap gawe kopi, nggak diombe ya apa-apa, dilawan saja. Jadi kalau kita itu lagi ribut sama orang, Bu, ini berlaku umum ya, bukan hanya dengan orang tua, mertua, siapapun ya. Kalau kita lagi ada clash hubungan, tugas kita itu adalah membersihkan lagi hati. Tugas kita itu dulu. Kalau kita nyambung silaturahim kok nggak disambung sama dia, dia tetap mangkel, dia tetap marah sama kita, sudah nggak usah terlalu termehek-mehek, nggak usah terlalu ngemis-ngemis maaf sama dia. Kita sudah minta maaf, dianya menghindar-hindar, dianya nggak mau. Ingat, kita nggak usah mengemis-ngemis. Tugas kita satu aja, apa? Bersihkan hati kita, jangan sampai kita benci sebagaimana dia benci ke kita. Tugas itu aja, jangan sampai. Kenapa? Kalau kita juga benci sama dia, kita nggak ada bedanya sama dia. Mati membawa penyakit hati. Penyakit hati itu bikin rusak semuanya, jasadnya rusak, hidupnya jadi nggak sehat, semuanya rusak, kepikiran terus. Makanya fokus tugas kita dandani hati, ngeresii hati. Begitu kata almarhum Mbah Maimun Zubair, beliau mengatakan tidak ada tirakat yang paling baik kecuali tirakat ngeresii hati. Orang banyak tirakat poso, tirakat gini, karena kepingin ini, pingin hajat ini, hajat itu. Kata Mbah Maimun almarhum, tirakat yang paling apik yang ngeresii hati. Karena itulah tugasnya para kekasih Allah, wali-wali Allah itu yang pertama ngeresii hati. Allah a'lam bishawab. Demikian. Barangkali ada yang mau didiskusikan, ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau ada. Oh, ada yang belakang. Mudah-mudahan silakan. Mbak Sopo, Mbak Putri. Oh, silakan Mbak Put. Tapi saya dengar nggak? Mudah-mudahan yang keras bisa dengar. Ingat untuk ibu-ibu semua, adabnya bertanya, satu, tidak mengucap salam, karena salam dari pembicara sudah cukup mewakili seluruh salam sampai sore. Sampai selesai. Jadi nggak ada salam lagi. Jadi kalau bertanya cukup sebut nama dan misalnya gitu ya. Oh, kalau yang salah mertua malah enak itu, malah enak. Cara memperbaikinya jauh lebih mudah. Kenapa? Berarti si suami tinggal datang saja, nggak apa-apa, datang ke rumah mertua, kasih hadiah. Tugas dia membersihkan hati kan, kasih, datang bawa hadiah, kemudian berbakti saja, takzim saja. Lama-lama nanti perasaan bencinya hilang. Yang harus dipahamkan tuh kayak gini ya, supaya paham. Ibu semua harus paham ya. Cara membersihkan hati paling baik ya, supaya menghilangkan kebencian, supaya hubungannya baik lagi, apa coba? Berdoa sama Allah supaya orang yang nyakitin kita, yang kita nggak suka, hidupnya itu lebih baik dari kita. Berani nggak ibu-ibu coba? Ada orang nyakitin kita, nyebelin, bener-bener nyebelin. Terus kita doanya gini, ya Allah, misalnya sebut saja namanya Mbak Sari. Sebut saja Sari ya, bukan nama sebenarnya, karena ini adalah nama mantan saya. Untungnya nggak jadi sama saya, karena kalau jadi penyakit kan, Sariawan. Iya,
Misalnya gini, ini contoh misalnya. Nah, ibu-ibu tuh kelas sama si mbak-mbak namanya Sari, sampai ibu tuh difitnah macam-macam di medsos macam lah. Berani nggak ibu doa gini, Rob, jadikan Sari ini ahli surga, tempatkan dia tempat yang paling tinggi di surga bersama Rasulullah, jadikan dia lebih sukses dari saya ya Allah, jadikan dia lebih sukses dari saya. Berani nggak? Padahal dia nyakitin kita, menfitnah kita. Kalau ibu bisa keluar kata-kata itu dengan ikhlas, berarti selesai, tamat sudah, hati ibu sudah bersih. Kalau belum bersih. Coba bayangin, musuh kita doakan seperti itu loh. Berarti ibu hatinya bersih. Sama kayak tadi dengan mertua dulu nyebelin kita, merusak kita segala macam. Doakan Rob, berikan yang terbaik untuk mertua saya, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah, hiasi akhlaknya dengan akhlak yang mulia, yang bagus, yang lembut. Doakan terus kebaikan. Lama-lama benci dongkol itu hilang, percaya, lama-lama hilang. Ingat, tugas kita tirakat paling baik membersihkan hati. Kalau udah bersih sudah selesai, tugas kita udah enak itu. Makanya disebut oleh Allah nanti, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka hati yang mutmainnah itu yang nggak ada benci lagi, nggak ada dendam, nggak ada dengki. Jangan sampai masih nyimpen dengki dendam sama orang. Nah itu yang mesti kita jaga. Itu Mbak Putri. Jadi doakan terus mertua itu, doakan mertua. Lalu perasaan kita nanti insya Allah biasa lagi, baik lagi. Kalau mertua misalnya ada yang berbuat salah sama menantu, pasti kalau menantunya berbuat baik, dia akan merasa kayak, ya Allah aku nyesel dulu nyakitin menantu saya dulu salah. Pasti dia akan senang, menyambut tuh senang sekali. Maka tugas satu itu mendoakan kebaikan untuk mertua, bawa hadiah, sering kirim hadiah ke mertua. Nanti lama-lama hilang itu bencinya, kesel-keselnya, kalaupun ada itu nanti lama-lama hilang, hubungan baik lagi nanti, percayalah gitu ya, insya Allah. Saya kok ngalamin, sejujurnya saya ngalamin di Jogja ini ada beberapa teman-teman saya yang nipu saya, khianati saya itu banyak sekali. Dulu rajin loh Pak di MDI dulu rajin saya itu sampai Bu, tapi alhamdulillah insya Allah bagaimana saya ditipu sampai berapa puluh juta, 90-an juta ditipu. Tapi saya tuh gini, ngapain saya benci sama dia? Uang ini takdir dari Allah kok. Berarti kan Allah punya peran di situ. Pikir saya gini aja, mungkin Allah sedang mendidik saya untuk latihan membersihkan hati. Saya doain tuh. Simbahnya itu, saya doain baik-baik supaya ya Allah lancarkan rezekinya, berkahi umurnya, semoga dapat jodoh lagi, segala macam. Doain baik-baik. Ya, alhamdulillah, masya Allah, udah nggak ada benci lagi sama beliau. Malah saya itu kepingin ketemu dia, biasa aja. Kan nggak enak ya, hidup ada benci itu nggak enak. Makanya sejahat apapun orang sama kita, yang harus kita ingat-ingat itu apa coba? Dia itu jahat kayak apapun, dia tuh belum mati loh, belum mati. Berarti ada peluang dia masih taubat, dapat hidayah, matinya husnul. Dan kita yang tidak zolim pun sama, ada peluang bermaksiat di akhir usia, mati dalam keadaan maksiat, na'udzubillah, semoga nggak terjadi. Tapi sangat ada peluang. Makanya jangan membenci orang lah, sejahat apapun jangan dibenci. Wong dia itu masih ada peluang matinya husnul khotimah. Kita ini selalu dibayang-bayangi peluang juga mati yang su'ul khotimah. Bagaimana kita bisa benci orang? Jangan sampai hati kita hanya disibukkan dengan kebencian dengan orang lain, sia-sia. Kemarin belum lama ada orang yang kerjasama dengan saya, tapi karena dia melanggar perjanjian berkali-kali, tidak profesional, akhirnya saya putus hubungan. Maksudnya putus hubungan kerjasama. Langsung keluar kata-kata dari dia, kata-kata yang nggak enak keluar. Sama saya apa? Untuk menjaga hati saya. Terakhir saya sudah tutup dengan kalimat maaf. Dia masih ngechat banyak, chatnya banyak, nggak saya baca, langsung saya hapus. Nggak sempat saya baca. Chatnya langsung saya hapus semuanya, clear chat, nggak saya baca. Kenapa? Eman-eman hati. Saya sudah memaafkan dia, kok udah selesai, nggak apa-apa. Di akhirat juga saya nggak mau memperpanjang kok. Jadi eman-eman, kalau saya baca nanti kan jadi terpancing, pingin jawab lagi, pingin mencari pembenaran lagi, kan gitu kan jadi panjang urusan. Eman-eman hati kita itu, gitu ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Nggak ada, cukup. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini.
Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita, Allah istiqomahkan kita terus sesuai dengan nama majelis kita, Majelis Duha Istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.